Oke, oke. Jadi ini agak beda. Eh, Kira-kira ini tuh postingan ini tuh agak sering muncul di timelineku. Nggak sebel sih. Intinya ya kalian bisa baca sendiri ya. Orang yang jago gambar sama dengan banyak. Ya memang cukup banyak anak yang bisa gambar. Termasuk aku, termasuk teman-temanku, termasuk kita semua yang di sosmed banyak juga sih, di real life juga banyak. Tapi yang mau ngajar sama dengan sedikit. Ya maksudnya ngasih mungkin tutorial lah atau apalah atau mungkin kelas atau apa. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk memendam diri sendiri kalian mereka, dikarenakan takutnya ada saingan dan dijadikan batu pijakan oleh orang yang diajar. Ini intinya kan dia nyindir kalau misalnya orang itu nggak mau ngajar karena dia nggak mau ada orang lain juga ikut nyemplung di pasar itu dan jadi banyak saingan. Sebenarnya sih kalau ya aku sebagai orang yang juga jualan ya, aku juga jualan di booth misalkan di CF atau di Parat dan sebagainya. Ada sedikit benarnya. Cuman masalah utamanya di sini adalah kenapa banyak orang yang jago gambar tapi yang ngajar cuma sedikit ya, karena sebenarnya jago menggambar tuh orang yang sudah jago belum tentu dia bisa mengajar, karena mengajar itu ada suatu skill yang berbeda, skill set yang berbeda banget untuk ngajarin orang. Gak semua orang yang itu bisa ngajar. Contoh sendiri, aku kalau misalnya suruh ngajar, aku bisa bilang aku tuh nggak terlalu bisa ngajar orang juga, karena bahkan sampai istriku sendiri aja kalau misalnya aku ngajarin itu dengan caraku yang cepat ceplos itu, dia banyak nggak nyambungnya dulu, sampai aku tuh harus benar-benar pelan dan rinci gitu. Tidak semua orang tuh bisa ngajar. dan sesimpel kayak gini aja lah, tidak semua orang itu juga bisa nangkep pelajaran atau nangkep cara orang ngajar. Misalnya kayak seandainya sesimpel kayak misalnya kamu posting gambar nih, minta kritik saran dong, gitu. Banyak orang tuh yang kadang-kadang komen, oh ini kritiknya ini, dianya yang posting, dianya sendiri juga nggak terima ketika dikritik. Dibilangnya itu bukan kritik tapi itu menghina atau merendahkan atau menjelekkan gambarnya. Nah, contoh kenapa kalau bilang oh enggak mas itu memang menghina gue gitu ya. Kita kasih analogi yang lain, anggap gitu. Dalam satu kelas ada guru satu ngajar, tapi ternyata outputnya apa? Ya tidak semua anak juga nyambung apa yang diajarin sama gurunya. Ada gurunya itu udah anggap aja kuliah jurusan guru, yang notabene kuliahnya di situ dia belajar bagaimana caranya mengajar orang. Ya diajarinya aja belum tentu semuanya bisa. Ya karena dua faktor lagi, dari mungkin otaknya yang tidak bisa menerima atau konsentrasinya di situ waktu-waktu itu. Yang kedua, ya karena dia memang tidak tipe yang tidak bisa menangkap cara gurunya mengajar. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak kalau masalah kalau maksudnya ditubrukin sama tidak mau dapat saingan, sebenarnya agak sulit ya. Maksudnya kenapa sih ini? Kita di sini yang kita bahas di sini adalah faktornya dalam masalah menggambar. Notabene kalau kita menggambar, notabene kalau kita ahli dalam sebuah menggambar, kita itu bakal punya skill sendiri, kita bakal punya art style sendiri yang membuat pasar kita tuh sudah terpecah sendiri gitu loh. Aku punya art styleku sendiri, temanku punya art stylenya sendiri, temanku punya keahliannya sendiri, aku punya keahlianku sendiri. Ketika kita jualan di booth jebret ya nanti yang menentukan sebenarnya bukan gambarnya yang lebih bagus siapa ya, tapi ya kalau kamu punya art style yang khusus, yang tersendiri, yang berbeda dengan orang lain, kamu bakal dilihat yang itu bisa laku juga gitu loh. Bisa aja kamu punya mulaku, punya temenmu laku, bisa juga punya mulaku, punya temenmu enggak, atau punya temenmu lebih laku, punya enggak. Itu udah berbeda lagi untuk masalah jualan. Itu mungkin kalau misalnya mau dibahas, komen aja nanti bakal tak bahas kenapa kok dagangan kalian laku, kenapa dagangan kalian enggak, kenapa art kalian laku, kenapa art kalian enggak. Itu nanti bakal aku bahas di sisi lain. Cuman yang jelas kalau dibilang masalahnya saingan jualan, enggak, karena art style itu udah mecah, udah menjadi solusi untuk itu. Ini bakal panjang kalau tak jelasin. Cuman intinya untuk masalah ngajar atau tidak itu lebih ke
Gak semua orang bisa ngajar. Ada temanku tuh dulu pernah jadi apa ya, sering gitu loh. Dulu pernah sering, aku nggak mau ngasih namanya. Dia tuh sering banget kayak bikin tutorial kayak gitu ya, tutorial tips and strip dan lain sebagainya. Terus dia tuh berhenti, dia tuh sebel tuh gara-gara uh, dia pernah ngeritik orang. Dia sebenarnya kritik, kasih masukan lah gitu ya, sama artnya. Dianya nggak terima, dia ngomel terus akhirnya temenku sebel kan gitu. Akhirnya males gitu. Kenapa? Karena orang itu ribet kemana-mana gitu. Akhirnya males, dia akhirnya jadi makin jarang, terus hilang gitu. Masalah utamanya dari belajar menggambar itu agak berbeda dengan pelajaran sekolah ya. Contoh paling simpel ya kayak tadi, kritik dan saran itu agak susah karena juga nanti tuburkan sama art style. Ada, ini paling sering terjadi tuh kayak misalnya ada orang yang dibilang ini gambarmu kurang gini, dia bilangnya apa? Langsung ditutup dengan das, enggak, ini kan art styleku. Nah, tadi mintanya kritik saran, tapi ketika dikasih saran dia langsung tabrak dengan enggak, ini art style gua. Ya susah dong. Terus misalnya dibenerin nih, ini paling sering terjadi. Ketika ada anak menggambar, terus dia posting, terus dia minta kritik saran atau sebagainya, kita misalnya, aku dulu sering di komunitasku kayak, oh ini kurang gini, oh proporsinya kurang gini ya, kamu tahu nggak ya dia bilang apa? Satu, itu art styleku. Dua, dia nyinggung apa? One Piece saja bentuk tubuhnya agak unik-unik, kacau balau aja bagus lah. Ya itu beda kasus lagi ya, memang kata One Piece itu memang bentuknya unik-unik, ada bulat gede, yang atas gede, kakinya kecil dan sebagainya, iya, tapi yang jelas proporsi dasarnya dia sudah tahu dulu, pasti sih, aku yakin Pak Oda tuh tahu proporsi dasar. Kenapa dia bikin gambar karakter cewek cakep, itu kan proporsi dasar ya, cakep, terus di exaggerate dia, di hiperbolakan sama dia, lebihkan sama dia, jadi kelihatan agak sedikit miss dari proporsi dasar. Tapi yang jelas Oda tuh belajar juga balancing. Jadi ketika dia menggambar karakter dengan badannya yang gede di atas tapi kakinya kecil, tapi balance dari karakternya tuh kalau kita bedah tuh bagus, balance banget gitu loh. Jadi nggak kelihatan aneh gitu, nggak kelihatan wonky kayak gitu. Nah sedangkan orang-orang yang kadang masih baru belajar kayak gitu, masih baru belajar, mereka tuh proporsi belum benar, balancingnya juga belum benar, udah ngeyel duluan dengan nama art style gitu. Panjang ya, intinya kayak gini sih kalau buat aku ya, ketika kamu bilang banyak yang jago gambar tapi banyak sedikit yang mau ngajarin, ya buat aku sih mungkin kamu harus lebih mencoba terbuka dulu ketika ada orang ngasih saran, mau sesakit apapun itu ya. Aku udah pernah di posisi itu juga dulu, meskipun sesakit apapun ya memang sakit, tapi mau nggak mau kita telan, dan ternyata di kemudian hari itu kamu bakal sadar sendiri kalau oh ya ternyata bener yang dia. Ya coba untuk mengerti aja lah, kayak coba ditelan aja dulu lah, mau sakit apapun kritik saran telan aja. Ada orang bikin tutor agak apa ya, sejelek apapun tutorialnya, tolong juga diterima lah, kalau perlu kamu malah tanya, Bang ini apa, misalnya ada orang posting tutorial atau apa, ditanya aja, Bang ini agak kurang jelas, ini boleh minta bantuan apa enggak. Biasanya orang yang sudah pernah, yang dia memang dari awal mau posting tutorial, dia pastinya juga apa ya, lebih seneng kalau misalnya ada orang lain kayak gitu biasanya ya. Tapi ya juga enggak ada ya juga ya enggak. Kalau enggak ya minimal ya udahlah, kau datang ke streamku aja lah, kau tanya apa nanti tak jawab, tapi ya dengan caraku mengajar ya, yang notabene aku juga bisa bilang itu enggak terlalu baik, tapi ya semoga itu bisa cukup membantu. Oke? Ini lebih ke situ aja sih. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu judgmental sama orang sih, betul. Judgmental banget, takut kesaing ini. Agak sih tuh. Tapi ya nggak apa-apa, itu proses kok. Itu proses juga. Karena kayaknya dulu aku juga pernah ngerasa kayak gitu, cuman ya aku berusaha nelen sih. Memang bener, tapi maksudnya ya apa ya, ketika ingat dulu tuh aku mulai yang pertama kali nyemplung tuh di komunitas ada beberapa temen, sekitar 10 kalau enggak 12 lah, yang bener kita start bareng tuh. Sekarang tuh yang sisa masih berkecimpung di dunia gambar tuh bisa kehitung.
tinggal dikit banget, nggak semuanya lewat, banyaknya banget yang berhenti kayak gitu banyak. Ya mungkin gara-gara kebutuhan ya normalnya, mungkin ya banyak faktor lain ya gitu. Ini gitu aja sih buat kalian yang misalnya mau butuh tutorial atau apa, silakan mampir di streamku, nanti aku bakal bantu sebisa mungkin. Kayak gitu aja ya, bye bye, kita bertemu di pembahasan berikutnya.